Para kultivator dari Sekte Racun Suci tidak mungkin tahu bahwa saudara bela diri junior mereka telah binasa di tangan iblis malam bersayap perak. Setelah bercakap-cakap sebentar lagi, mereka buru-buru bergegas. Semakin cepat mereka tiba, semakin baik. Di atas sebuah danau kecil di Provinsi Puyun, sudah ada beberapa ratus kultivator yang berkumpul. Banyak dari mereka terbang di langit mencari di sekitar 7 pilar cahaya. Ada beberapa kultivator yang terampil dalam teknik gerakan bumi yang kadang-kadang menggali ke dalam tanah dan dengan gembira berbicara dengan rekan mereka yang berdiri di permukaan. Jelas bahwa orang-orang ini telah menemukan segel besar di bawahnya. Adapun pembukaan klan Y dengan paksa terbelah, mereka belum menemukannya. Namun demikian, semua kultivator di daerah itu sangat bersemangat dan mengirim jimat transmisi suara ke masing-masing klan dan sekte mereka. Bahkan ada yang terbang sepanjang malam untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Saat ini, sebagian besar kultivator yang hadir berada di tahap pembangunan fondasi dengan sedikit kultivator pemurnian ki dan formasi inti di antara mereka. Sebagian besar dari mereka juga gelandangan yang secara tidak sengaja menemukan pilar cahaya dan bergegas. Tetapi beberapa dari mereka adalah pengintai yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menyelidiki. Saat ini tidak ada kultivator jiwa baru lahir. Ini tidak mengejutkan. Danau kecil awalnya milik daerah terpencil tanpa catatan di dekatnya. Dengan tidak adanya klan atau sekte besar, tidak ada alasan bagi kultivator jiwa baru lahir untuk berada di sana. Bahkan Sekte Racun Suci yang segera bergegas datang saat mengetahui peristiwa ini, masih 2 hari lagi akan tiba. Namun ketika ditemukan bahwa ada segel raksasa di bawah tanah, para kultivator gelandangan yang lebih berpengalaman semua membuat keputusan untuk dengan bijak pergi meskipun mereka enggan. Meskipun mereka dapat memperoleh keuntungan luar biasa. Tetapi pertempuran berikutnya dari para kultivator kelas tinggi yang akan terjadi atas mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terus tinggal dan daerah itu menjadi medan pertempuran bagi para kultivator kelas tinggi, itu akan berakhir dalam bencana. Tentu saja, ada banyak kultivator tingkat rendah yang lebih muda, lebih bersemangat, agak tidak mau pergi. Mereka tidak hanya ingin melihat apa yang ada di bawahnya, mereka juga memiliki harapan kecil untuk beruntung. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi jika ada kesempatan, mereka bisa mendapatkan hadiah besar. Itu pertaruhan yang mau mereka ambil. Dengan demikian, semua jenis karakter berkumpul di sana, membawa desain pemikiran mereka sendiri. Di gua di jantung gunung raksasa, Hani dan Bayoyi duduk bersila, menatap Pak Tuafu dengan fokus penuh. Meskipun pada kenyataannya, mereka menatap kuali emas berkilau di depannya. Tingginya 1 meter dan perlahan berputar di atas tanah. Pak Tuafu meludahkan helai tipis api jiwa baru lahir hijau dan memegang tangannya dalam gerakan yang tidak dikenal. Sesekali menyerang kuali dengan segel mantra. Dengan setiap serangan, lebih banyak api hijau yang mengelilingi kuali berubah menjadi cahaya pelangi, membuat tampilan yang indah. Aroma obat-obatan sudah berdarah dari kuali. Aromanya kaya dan menyenangkan. Wajahnya tumbuh kusuk dan serangannya menjadi kuat. Jelas bahwa dia sedang dalam masa kritis penyempurnaan pil. Hani mengamati dengan ekspresi tenang, bertentangan dengan kegelisahan di hatinya. Pak Tuafu telah secara berturut-turut melemparkan kuda Umbrayin dan bahan langka lainnya ke dalam kuali selama beberapa hari terakhir. Ini adalah satu kesempatan mereka. Kesempatan kedua akan hampir mustahil karena beberapa bahan tidak dapat ditemukan lagi. Meskipun Pak Tuafu percaya diri dalam penyempurnaan pil kultivasi jiwa baru lahir, Hani merasa khawatir dan khawatir saat dia menonton. Bayoyi tidak bernasib lebih baik karena matanya berkilau dengan semangat terbakar. Kemudian kuali berhenti mendadak, hums keluar dari sana dan aroma obat semakin padat. Mata Pak Tuafu bersinar dan menghentikan semua tindakannya. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan labu merah tua yang tingginya hanya 5 inci. Dengan tangannya yang lain, dia menjentikan jarinya, mengirimkan setitik cahaya putih untuk memukul tutup kuali. Tutupnya bergetar sebelum meluncur. Dengan dengungan berhenti, 5 bola cahaya putih seukuran kepalan tangan ditembakkan dengan pil hijau seukuran ibu jari yang melayang di tengahnya. Pil-pil itu sendiri memancarkan zamrud yang berkilau.
Gumpalan-gumpalan ini berputar sekali di atas kuali sebelum berhamburan ke lokasi yang berbeda. Pak Tuafu sudah siap dan buru-buru mengguncang labu untuk melepaskan kabut darinya. Kemudian dalam sekejap, bola-bola cahaya tersedot ke dalam. Pria tua itu menghela nafas panjang dan tersenyum. Baiklah, ini sukses. Bayoyi terangkat dan dengan gembira berkata, "Terima kasih atas masalah Anda, saudaraku. Saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat memperbaiki 5. Awalnya saya khawatir jumlah pil akan berkurang. Wajahnya memiliki corak kemerahan, menambah banyak pesona. Ketika saya mengumpulkan bahan-bahan itu, saya punya cukup untuk memperbaiki sekitar 5 atau 6 pil. Mengapa lagi saya mengundang 5 rekan Daois untuk membantu saya? Sayang sekali saudara bela diri junior dan rekan Daois Yuan saya tidak selamat." Senyum pria tua itu kemudian menghilang. Jelas bahwa dia dan wanita berjubah hitam itu memiliki hubungan yang dalam. Meskipun kematian adalah pemandangan umum di antara para kultivator, kegembiraan sukses menciptakan pil obat tidak mampu mengatasi kerugian seperti itu. Ketika Bayoyi mendengarnya, senyumnya juga menghilang dan dia menghela nafas. Berbeda dengan yang lain, ekspresi Hani tetap tidak berubah, tetapi dia tetap diam. Kemudian, kesedihan lelaki tua itu dengan cepat memudar dan dia berkata, "Daois Bai, apakah Anda memiliki wadah kayu? Anda tidak boleh menggunakan yang umum untuk pil, atau itu akan kehilangan potensi obatnya. Juga, pil akan membutuhkan separuh tahun pengasingan untuk mengkonsumsi dengan benar, atau efeknya akan kurang dari yang diharapkan. Tentu saja saya lakukan, dan tentu saja saya tidak akan langsung mengambil sesuatu yang berharga ini." Bayoyi tersenyum manis, dan dengan membalik tangannya, dia memanggil kotak kayu kuning. Pria tua itu mengangguk dan diam-diam menjentikkan bagian bawah labu. Kemudian kabut merah berputar keluar darinya dan melepaskan bola cahaya putih ke arah Bayoyi. Bayoyi menangkapnya dengan tangan bebasnya dan dengan cepat meletakkannya di dalam kotak. Setelah dia memeriksa dengan cermat pil itu dan dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya yang menakjubkan, dia menyingkirkannya dengan kegembiraan yang tidak tertutup. Kemudian dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Pak Tuafu tersenyum dan dia menampar kantong penyimpanan di pinggangnya untuk menghasilkan kotak kayu hijau. Dia kemudian mengambil pil dari labu dengan cara yang sama dan menyimpannya. Kemudian setelah mengeluarkan beberapa tawa kering, dia mengangkat tangannya dan melemparkan labu ke arah Hanli. Hani menangkap labu itu tanpa sadar, tetapi wajahnya mengkhianati kejutan. Dia mengurutkan kening dan pelan bertanya, "Apa artinya ini, rekan Daois? Saya hanya meminta 2 pil kultivasi yang baru lahir." Dengan wajah tegas, pria tua itu berkata, "Saya bukan orang yang terlalu rakus. Hanya karena keberuntungan dan kekuatanmu, aku bisa lolos dari maut dan membuat pil ini. Sekarang junior saya telah binasa, saya hanya perlu 1. Jika saudara Han merasa itu dapat diterima, Anda mungkin mengambil 3 yang terakhir." Hani memandang labu di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke pria tua itu. Dia tidak bisa menahan senyum. Samar-samar dia bisa menebak apa yang dimaksud lelaki tua itu. Tampaknya penatua Sekte 9 Kata percaya bahwa nilainya telah sangat berkurang sekarang setelah pil selesai. Dan Hanli tiba-tiba akan menjadi bermusuhan. Karena itu, dia telah menyerahkan pil tambahan. Di satu sisi, dia jelas menunjukkan itikat baiknya. Dan di sisi lain, dia memberi Hanli lebih sedikit alasan untuk membunuhnya. Selama dia bukan tipe yang kejam, dia kemungkinan besar tidak akan menyembunyikan niat jahat lebih lanjut. Karena Hani diberi hadiah yang sangat berharga, dia hampir tidak bisa menolak. Dan jika dia melakukannya, dia kemungkinan akan menyebabkan kesalahpahaman. "Kalau begitu, aku akan dengan ramah menerima tawaranmu." Tanpa ragu-ragu, cahaya muncul dari tangannya dan labu menghilang. Pria tua itu tertawa kecil dan santai. "Tidak perlu sesederhana itu, saudara Han. Itu adalah sesuatu yang memang layak." Tentu saja, Bayoyi memahami apa yang terjadi dan dia tersenyum dalam diam. Dengan ini, ketegangan mereda dalam kelompok. Karena pil sudah habis, kita harus mencari jalan keluar. Mari kita lihat ke arah dasar gunung. Mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana, Pak Tuafu mengusulkan. Setelah diucapkan, seluruh gua samar-samar bergetar, diikuti oleh suara gemuruh yang teredam. Itu terdengar dari sekitar mereka dan tanpa akhir.
Ketiganya saling memandang dengan cemas. Bayoyi menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada heran. Ada orang lain di gunung ini? Mungkin, tapi itu mungkin juga karena iblis malam bersayap perak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan jejak kebencian muncul. Dia telah diingatkan tentang kematian juniornya. Setelah hening sejenak, Hani dengan acuh tak acuh berkata, bagaimanapun, mari kita berhati-hati di jalan keluar. Dengan kekuatan gabungan kita seharusnya tidak perlu takut. Kemudian dengan gelombang lengan bajunya, kabut biru menyebar. Kabut bercahaya menyapu gua, melarutkan semua batasan dan menyapu mereka dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, bendera dan piring kembali ke lengan Hani dan menghilang. Ayo pergi, kita akan berbicara lebih jauh setelah kita pergi. Dengan cahaya bersinar di sekeliling tubuhnya, dia terbang menuju pintu keluar dengan garis biru. Pak Tuafu dan Bayoyi bertukar pandangan sebelum buru-buru mengikuti setelahnya, tidak berani menunda sedikit pun. Ketika Pak Tuafu dan Bayoyi terbang keluar dari lorong panjang, Handi sudah melayang tinggi di udara dan sedang melihat di atas dinding lembah sumber kebisingan. Saat itu, keduanya menemukan bahwa suara gemuruh semakin lemah. Jika bukan karena kultivasi tinggi mereka hampir tidak akan pernah mendengarnya. Segera, Pak Tuafu mengerutkan kening. Suara-suara itu sepertinya datang dari sana, dan sumbernya semakin jauh. Jika bukan karena pembatasan menyegel ruang di sekitar sini, gema tidak cukup keras untuk didengar. Hani menoleh ke keduanya dan mengusulkan, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Karena kita tidak terbiasa dengan daerah itu. Itu akan lebih baik daripada bertemu dengan sesuatu yang tidak siap. Tentu saja, sebaiknya kita menyembunyikan diri kita sendiri, daripada membiarkan orang lain menemukan kita terlebih dahulu. Secara alami, mereka berdua tidak mengajukan keberatan. Pria tua itu membentuk gerakan mantra dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Setelah itu, dia menjadi redup ketika dia secara bertahap memudar menjadi bayangan hijau samar. Bayoyi mengangkat tangannya dan cahaya dingin bersinar dari jarinya, memanggil medali kristal berkilau. Dengan itu di tangannya, dia mulai mengucapkan mantra. Dan medali itu segera melepaskan kabut perak yang secara bertahap menutupi dirinya sebelum menghilang dalam sekejap. Karena pembatasan di gunung sangat mengurangi penggunaan indera spiritual, mode siluman adalah pilihan ideal mereka. Tetapi menggunakan teknik penyembunyian di luar keadaan ini akan terbukti jauh kurang efektif terhadap kultivator yang memiliki tingkat yang sama. Setelah melihat keduanya menyembunyikan diri, Hani tersenyum dan mengikuti. Tanpa melakukan tindakan yang terlihat, tubuhnya berdenyut dengan cahaya sebelum benar-benar menghapus auranya. Keduanya berdiri di depan Hanli, tetapi tidak dapat mendeteksinya sedikit pun. Banyak yang membuat mereka khawatir. Hanli kemudian menapar jimat penyembunyian di tubuhnya dengan ketidakpedulian, mengubahnya benar-benar transparan. Ayo pergi, Hani mengeluarkan perintah lembut dan ketiganya naik ke udara. Di negeri asing yang misterius ini, ketiganya tidak terbang dengan cepat dalam mencari sumber kegaduhan. Hanya dengan kecepatan yang mirip dengan teknik meringankan tubuh. Ketiganya melakukan perjalanan bersama melewati daratan hijau penuh dengan ki spiritual yang hebat. Setiap tempat yang mereka lintasi tampaknya merupakan tempat yang ideal untuk kultivasi. Jika gunung ini terekspos keluar, klan yang tak terhitung jumlahnya akan berebut untuk merebutnya. 1 jam kemudian, meskipun mereka tidak menemukan apa-apa, tak satu pun dari mereka mengenakan wajah gembira. Perjalanan itu benar-benar tidak bernyawa. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Yang hanya menjadi penyebab mereka merasa gentar lagi. Bayoyi ragu-ragu berkata, Kakak Han, apakah Anda merasakannya? Ki spiritual di sini luar biasa, tetapi kita belum melihat tanaman spiritual. Ini semua tumbuhan biasa. Hani dengan tenang menjawab, saya juga memperhatikannya. Saat kita melangkah lebih dalam, ki spiritual menjadi semakin berlimpah. Itu sama dengan gunung spiritual di luar. Saya pikir kultivator asli gunung ini menanam tanaman mereka lebih tinggi untuk mengambil keuntungan dari itu. Ki spiritual bisa menjadi lebih padat. Bayoyi berbicara dengan takjub. Dia sudah menganggap ki spiritual di udara saat ini ideal untuk kultivasi. Ketika Pak Tuafu mendengarnya, hatinya bergetar.
Saudara Han, jika puncak gunung benar-benar tanah suci untuk kultivasi, kita mungkin tidak harus terburu-buru untuk pergi. Bukankah lebih baik berkultivasi di sana untuk sementara waktu? Hani dengan masam tertawa. Saudaraku tidak bisa menganggap tempat ini sebagai gunung spiritual biasa. Mengapa lagi para kultivator kuno meninggalkan tempat ini jika mereka dapat dengan aman berkultivasi dalam ki spiritual yang berlimpah? Pembatasan yang meliputi seluruh gunung ini juga sangat aneh. Saya tidak akan tinggal, saya akan mencari jalan keluar. Ekspresi Pak Tuafu goyah sejenak sebelum memutuskan dengan senyum masam. Kata-kata saudara Han cukup masuk akal. Ini benar-benar tempat yang tidak tepat untuk berkultivasi. Kegembiraan saya telah mengaburkan penilaian saya. Dengan nada menyesal, Bayoyi berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, saudaraku. Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, berkultivasi di sini bisa menghemat sedikit waktu." Hani tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba turun dan dia berhenti tiba-tiba. Matanya menyala dengan cahaya biru saat dia berbalik ke samping. Dua lainnya bingung oleh perubahan tindakan yang tiba-tiba ini dan mengikuti pandangannya. Di kejauhan yang jauh, ada kabut putih melingkar di udara. Karena kabut sering terbentuk di seluruh gunung, ketiganya tidak merasa itu aneh. Hani berkedip dan berkata, "Ayo kita lihat. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan." Kemudian dia mengubah arah menuju objek yang jauh. Dua lainnya merasa bingung, tetapi mereka tahu bahwa Hani tidak akan bertindak tanpa alasan dan mengikutinya. Ketika mereka memasuki kabut, mereka tiba-tiba berhenti. Di dalam kabut putih, ada hamparan lebar langkah-langkah batu putih membentang ke atas dan ke bawah gunung tanpa akhir. Dan di sisi anak tangga ini, ada prasasti putih setinggi 30 meter dan lebar 10 meter. Hani berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya saat dia memeriksanya. Pria tua itu jatuh ke tanah dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apakah saudara Han menemukan sesuatu?" Dengan ekspresi muram, Hani dengan cemberut menjawab, "Iya, akhirnya aku tahu di mana tempat ini. Rekan-rekan Taois, lihatlah." Iya, dengan semangat yang bangkit, keduanya maju beberapa langkah. Karena dua karakter emas kuno dengan tulisan elegan di bagian paling atas, kesimpulannya jelas. Kuno. Mungkinkah ini Gunung Kuno yang legendaris? Pak Tuafu berteriak dengan khawatir. Adapun Bayoyi, dia menutup mulutnya saat dia terengah-engah. Betul, pada zaman kuno, Gunung Kuno dikenal sebagai gunung abadi. Tanah suci tempat para kultivator kuno berkumpul bersama. Ukuran gunung dan ki spiritual pantas mendapatkan reputasinya. Namun, legenda mengatakan bahwa para kultivator yang sama telah membawa gunung ke dunia roh atau menenggelamkannya ke dunia bawah. Bagaimana itu bisa ada di sini? Bayoyi menatap prasasti batu dengan sangat tidak percaya. Rekan Dawisbai, legenda dan sejarah seringkali jauh berbeda. Tampaknya kebenarannya adalah bahwa gunung itu disegel karena alasan yang tidak diketahui. Dengan takdir, kita mengaktifkan formasi teleportasi kuno dan tiba di sini. Dengan semangat pulih, Pak Wafu dengan bersemangat berkata, "Mengingat reputasi gunung, pasti ada banyak kultivator kuno yang tinggal di sini. Jika kita melihat beberapa dari mereka, ganjarannya pasti akan besar." Hani menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah ke depan sebelum dengan ringan membelai prasasti. Mungkin, tapi karena gunung ini disegel, mereka seharusnya sudah bersiap untuk pergi. Saya tidak percaya akan ada banyak yang bisa ditemukan. Karena pemikiran itu, prasasti ini pasti harta karun. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tegak dan menyerap ki spiritual yang tak terduga, meskipun disempurnakan dengan kasar. Apa? Apakah prasasti itu harta karun? Dua lainnya terkejut dan mulai memeriksa kembali dalam hati. Sepintas, tampaknya itu hanya terbuat dari batu biasa. Meskipun itu membawa beberapa ki spiritual, itu tidak cocok untuk membuat bahkan alat sihir kelas terendah. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Hani dengan ekspresi aneh. Hani sedikit tersenyum. Sepertinya kalian berdua tidak yakin. Tapi aku benar-benar yakin. Meskipun sikapnya tenang, sebenarnya dia sangat bingung juga.
Bahkan dia tidak bisa mengatakan apa yang berbeda tentang itu. Satu-satunya alasan dia mengatakan ini adalah karena naga bumi lapis baja yang dengan damai beristirahat di kantong binatang roh, jiwanya telah bergerak dengan keras ketika dia mendekatinya. Itu berteriak tanpa akhir, menunjukkan bahwa benda itu tidak biasa. Bahkan dengan mata roh cerahnya, Hani tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dan menjadi sangat skeptis. Tetapi karena sikapnya yang tidak membiarkan apapun melewatinya, dia dipaksa untuk mengucapkan beberapa kata yang mendalam sebagai kepura-puraan. Kemudian, tangannya menempel pada prasasti dan menutupinya dengan cahaya biru. Prasasti batu bergetar dan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Ketika itu menyusut menjadi setengah ukurannya, Hani mengangkat alisnya dan menyapu tangannya, berniat mengangkat prasasti dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Ketika prasasti itu naik satu kaki dari tanah, itu mengalami perubahan aneh. Tiba-tiba mulai bersenandung dan bersinar dengan sinar cahaya putih. Sementara itu, Hani merasa itu tenggelam karena kendalinya benar-benar menghilang. Dengan ledakan besar, itu jatuh kembali ke tanah semula dan dengan keras mengguncang tanah di dekatnya. Getaran-getaran itu terngiang-ngiang di telinga Hani dan yang lain, dan permukaan prasasti mulai patah perlahan dari bawah ke atas. Ini adalah ekspresi Hani bergerak dan dia menyipitkan matanya. Ih, permukaan prasasti. Sebelum Hani bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, Pak Tuafu tiba-tiba menunjuk ke bagian belakang batu yang pecah dan berteriak dengan ketakutan. Hani mengangkat alisnya. Jika dia ingat dengan benar, seharusnya tidak ada apa-apa di belakangnya, tetapi lelaki tua itu tidak akan bertindak tanpa alasan. Dia segera kabur sebelum muncul kembali ke belakang prasasti, hanya untuk terpana oleh apa yang dilihatnya. Dari pecahan yang hancur, ada kristal biru cerah yang bersinar dari beberapa retakan yang dalam. Batu roh, Hani berkedip, tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia tiba-tiba menjentikan jari-jarinya, dan lebih dari 10 garis pedang Ki berkelok bersama, langsung menutupi bagian atas batu dengan cahaya biru. Untuk sementara waktu, serpihan-serpihan lepas dari prasasti dan memenuhi lingkungan mereka dengan kabut abu-abu. Dari ketajaman pedang Ki-nya, hanya butuh beberapa saat sebelum cahaya biru di bawahnya terungkap. Hani menarik cahaya biru dengan jentikan jarinya, mengungkapkan lempengan kristal biru tua. Kristal itu setinggi 1 meter dan penuh dengan cahaya biru berkilau. Meskipun tidak sepenuhnya terlihat, tampak panjang dan rata. Prasasti batu tampaknya hanya berupa cangkang tebal mengelilinginya. Setelah menatapnya dengan mata yang cerah, Bayoyi berkata dengan nada tertentu, itu bukan batu roh atribut es. Juga tidak mengandung ki spiritual es, meskipun penampilannya mirip. Tidak diragukan lagi, itu bukan batu roh. Itu bukan sesuatu yang bisa disempurnakan menjadi objek lain. Dan bahkan ada sesuatu yang tertulis di permukaan. Hani melihat sebagian dari lempengan kristal kosong dan melihat karakter jimat kuno berkeliaran. Sambil mendesah, dia memadatkan kekuatan sihir di tubuhnya dan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, tangan cahaya biru muncul di depan prasasti dan meraih bagian atas sebelum mengangkatnya. Seperti yang dia duga, itu sangat berat. Tapi dia sekarang siap dan dengan paksa menyeretnya keluar dari batu dengan mengandalkan kekuatan sihir kasar. Kristal berkilau biru muncul di depan Hanli. Karakter jimat berkeliaran di permukaannya, samar-samar bersinar dengan cahaya biru redup. Ketika Hani melirik kata-kata di permukaannya, hatinya bergerak. Tetapi dia mempertahankan penampilan yang tenang saat dia menggenggam tangannya ke dalam gerakan mantra dan menunjuk ke lempengan kristal. Itu mulai bergetar dan menyusut secara besar-besaran sampai seukuran batu bata sepanjang setengah kaki. Kemudian dalam embusan angin, itu menghilang ke lengan bajunya. Orang tua Fu dan Bayoyi sama-sama ingin tahu tentang kristal itu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Hani tidak berniat membiarkan mereka melihatnya, mereka dengan bijaksana tetap diam. Sebagai gantinya, keduanya melakukan obrolan cepat dengannya sebelum memutuskan untuk pergi lebih jauh ke atas gunung. Mereka sudah menyadari bahwa gemuruh samar datang dari atas dan menyembunyikan diri mereka sekali lagi saat mereka bepergian. Tentu saja, Hani tidak mungkin tahu bahwa suara itu dihasilkan oleh kultivator klan Ye.
Selanjutnya menaiki tangga, mereka berusaha untuk menghancurkan pembatasan yang terbaik yang mereka bisa. Namun jarak antara kedua pihak sama sekali tidak dekat. Dan ada juga batasan tambahan di antara mereka. Pada saat ini, eksentrik dan penatua klannya berdiri berdampingan saat mereka melayang di atas batu. Tidak jauh di bawah mereka adalah yang lain yang berdiri di dalam formasi mantra yang baru saja ditempatkan. Mereka menggunakan kekuatan formasi untuk mengendalikan berbagai harta dan menyerang gapura besar yang menghalangi jalan mereka. Penatua iblis saat ini mengendalikan pedang terbang hitam legam dan menyerang tanpa emosi. Gapura melepaskan sinar cahaya cemerlang sebagai tanggapan dan mampu menanggung serangan secara keseluruhan. Gapura itu sendiri tampaknya menjadi harta yang aneh. Dengan sedikit kekhawatiran, eksentrik berkepala besar itu mengalihkan pandangannya dari lengkungan yang cemerlang ke sarjana berjubah putih dan bertanya, "Adik ketiga, berapa lama menurutmu sampai kita dapat menembus gerbang?" Cendekiawan itu menjawab dengan penampilan tenang dan nada cemberut. "Saya menduga itu akan menjadi hari yang lain. Ini sedikit lebih merepotkan dari yang diharapkan." Tidak heran itu memiliki ketenaran di masa lalu. Kita sudah lama tertunda. Jika kita bisa mengulurkan tangan, kita akan dapat mengurangi waktu setidaknya setengahnya, gumam eksentrik yang muram. Tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk membantu. Sarjana itu dengan ragu menjawab, "Karena ada binatang buas purba seperti singa elang, kita harus berjaga-jaga. Lebih baik kehilangan sehari daripada kekurangan kekuatan saat kita paling membutuhkannya. Harap bersabar Paman Ketujuh, kita masih punya banyak waktu." Eksentrik itu menghela nafas. Begitulah, bahkan jika kultivator sekte lain cepat bertindak, masih akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk tiba dan menemukan celahnya. Tetapi dengan gerbang ini yang menyita banyak waktu kita, saya bertanya-tanya batasan apa yang ada di depan kita. Jangan khawatir Paman Ketujuh. Klan Y kita secara alami mempertimbangkan masalah melanggar batasan selama kita merencanakan ini. Klan kita telah mengumpulkan beberapa harta rahasia yang khusus menghancurkan mereka, tapi masih belum waktunya untuk mengeluarkannya. Jadi seperti itu, saya lega. Ekspresi eksentrik sedikit rileks. Kemudian, keduanya dengan tenang mengamati kehancuran gerbang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi tidak lama kemudian, eksentrik itu membelah hidungnya dan wajahnya tenggelam. Dia menjentikan jarinya tanpa sepatah kata pun dan mengirim beberapa goresan pedang Ki Kuning menuju pohon besar 100 meter jauhnya. Setelah terbang dan dihanyutkan, monster bersayap perak berbulu hijau menjadi terlihat. Itu hanya bergerak dengan membuka sayapnya, dengan mudah menangkis pedang Ki. Kemudian dengan lolongan menjerit, dia dengan dingin memeriksa para kultivator klannya di bawah sebelum mengalihkan pandangannya ke cendekiawan dan eksentrik. Kemudian mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Beberapa kabur kemudian, monster itu tampak bergabung dengan angin dan menghilang. Tanpa berusaha mengejarnya, eksentrik itu memasang ekspresi muram dan berkata, "Apakah aku melihatnya dengan benar? Tampaknya sangat terampil dalam teknik gerakan angin, dan mampu membentuk angin ilusi seperti iblis malam bersayap perak yang legendaris. Jika bukan karena kimayat yang samar di tubuhnya, aku tidak akan bisa mendeteksinya. Aku belum merasakannya Paman Ketujuh, tetapi seni kereta perang berdarahmu mungkin telah memberimu indera yang dibutuhkan." Namun tampaknya mayatnya cukup cerdas. Sarjana itu melihat ke arah iblis malam telah menghilang dan mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Eksentrik menggelengkan kepalanya dengan cemberut. "Bukankah Gunung Kunwu dikenal sebagai tanah dewa? Bagaimana kita bisa menemukan makhluk ganas seperti singa elang dan iblis malam bersayap perak? Sangat beruntung kita bersama, kalau tidak akan jauh lebih berbahaya." Setelah terdiam, cendekiawan itu pelan berkata, "Ini adalah tanah dewa di masa lalu. Sekarang ini adalah peninggalan yang disegel. Tidak mengherankan bahwa peristiwa aneh ini telah terjadi. Tetapi satu-satunya hal yang harus menjadi perhatian kita adalah harta karun surgawi. Hal-hal lain ini tidak begitu penting." Kilatan dingin bersinar dari mata eksentrik itu. Itu benar. Tapi iblis malam bersayap perak itu tampaknya tidak hanya memiliki kultivasi hebat, tetapi bahkan lebih buruk. Kecerdasannya hebat. Kita harus sangat waspada terhadap monster itu.
atau itu akan sangat merugikan kita. Terima kasih banyak atas peringatanmu, Paman Ketujuh. Saya akan mencatatnya. Sarjana itu mengangguk dan nadanya tumbuh kusuk. Cahaya melintas dari salah satu dinding pavilion baru tempat mereka beristirahat beberapa saat yang lalu. Sikat rambut putih memuncak dan memandang berkeliling dengan cara yang lucu. Ketika orang ini menemukan bahwa tidak ada yang hadir, dia meninggalkan pavilion dan pelan-pelan mengangkat dirinya ke atap dengan cakram cahaya yang besar. Orang itu kemudian mengangkat kepalanya untuk menunjukkan wajah yang keriput dan mata yang licik. Orang ini adalah pria tua misterius kecil Siang Sili. Itu benar-benar gunung kuno. Spiritual di sini sangat tidak biasa. Tetapi siapa yang begitu usil untuk berani membuka segel? Jika hal-hal itu muncul, keseluruhan jin besar akan hancur. Saya kurang beruntung berada di dekat sini, karena berpura-pura tidak tahu bukan pilihan. Ketika dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan di kejauhan dan mulai menginjak lantai dengan liar dan mengutuk dengan keras. Wajahnya dipenuhi amarah. Setelah selesai, tiba-tiba dia mendengar suara lembut yang indah. Karena Anda tahu itu berbahaya dan masih masuk, saya harus mengagumi Anda karena keberanian Anda. Ketika Zhang Zili mendengar suara ini, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah darahnya membeku. Orang tua itu terbata-bata. Senior, kamu sudah datang. Bagaimana? Aku sudah di sini selama milenium yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, 3 penatua di sini menggunakan kekuatan lebih dari 10.000 orang untuk meletakkan lapisan terakhir pembatasan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya sobek sendiri, atau saya sudah lama pergi. Suara wanita itu sangat manis, sangat kontras dengan suaranya yang langsung berubah lemah. Meskipun awalnya panik, Siang Sili segera mengingat sesuatu dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak mungkin, dengan penindasan dari 2 harta karun roh surgawi, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari formasi penindasan setan 9 kebenaran. Jika senior melarikan diri, Anda akan sudah meninggalkan gunung melalui lubang di segel. Anda pasti telah secara paksa membebaskan utas perasaan spiritual Anda untuk menakuti saya. Anda tahu tentang formasi penindasan setan 9 kebenaran dan harta karun surgawi. Mungkinkah Anda adalah keturunan dari 3 guru Gunung Kunwu? Meskipun suara wanita itu masih menyenangkan di telinga, sekarang terdengar dingin. Sebenarnya aku tidak, tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang juga mengetahui masalah ini. Saya kebetulan menjadi salah satu dari mereka. Saat Siang Sili berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Suara wanita itu mendengus. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Tubuh sejati saya masih belum dibebaskan. Dan saya tidak akan membiarkan Anda merusak peluang saya. Bagaimana kalau kamu patuh tinggal di sini selama beberapa bulan? Dengan mengatakan itu, udara di atas pavilion batu mulai melengkung. Dan pusaran putih muncul, menutupi orang tua kecil itu dalam cahaya pelangi. Udara fantasmik, ekspresi Siang Sili sangat berubah, dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya saat dia terbang dalam goresan. Namun pusaran pelangi berputar di sekelilingnya dan kekuatan atraktif besar dengan kuat menahannya di tempatnya. Segera itu menyapu dia dan dia benar-benar menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana untuk memulai. Sepertinya aku harus tidur sebentar lagi. Saya berharap para kultivator itu akan bergegas sehingga saya bisa benar-benar bebas ketika bangun. 3 guru Kunwu itu akan tahu biaya menyegelku. Ketika hari itu tiba, hehe. Wanita itu bergumam dengan suara lemah sebelum mengeluarkan tawa liar yang liar.